Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Raffi Prakasa dari kelas TI 4503. Di sini saya akan menjawab dua soal tugas kalkulus tentang fungsi. Oke, mari kita mulai dari nomor satu. Nomor satu, kita suruh untuk membuat sebuah grafik dengan fx. Ini memiliki beberapa persamaan. Oke. Ya, di sini kita punya mutlak X plus 3 dan dengan X-nya ini lebih kecil daripada 0. Oke, lanjut. Kita punya X kuadrat, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0, tapi lebih kecil daripada 5. Oke, lanjut. Kita punya notasi seperti ini. Nah, X plus 5 seperti ini. Dengan syarat X-nya itu lebih besar dari sama dengan 5 dan lebih kecil dari 10. Ya, oke, seperti ini. Kemudian kita juga punya X min 5 di sini ya. Dengan syarat X-nya itu lebih besar dari sama dengan 10. Oke. Oke, lanjut saja. Kita langsung menggambarkan grafiknya. Pertama kita punya mutlak X plus 3. Grafiknya seperti apa sih? Oke, kita mulai. Oh, bisa. Untuk yang pertama kita pakai warna merah. Ini kita warna merah. Untuk mutlak X plus 3, grafiknya seperti apa sih? Mutlak X kan grafiknya itu lurus, ya, lurus seperti ini. Nah, karena di sini X-nya itu lebih kecil daripada 0, maka grafiknya itu hanya ada di kuadran 2, tidak di kuadran 1 dan 2. Plus, ini kan plus 3, berarti ada di sini, di titik Y sama dengan Y3 ya. Kita buat grafik seperti ini. Lurus ya, ini harus lurus. Karena nilai mutlak itu lurus. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita ternyata sudah membuat untuk yang persamaan pertama. Selanjutnya persamaan kedua, X kuadrat. Kita pakai warna biru. X kuadrat di sini X-nya itu lebih kecil daripada 5, tapi lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0. Maka kita mulai dari titik 0, naik, nah, sampai di sini. Sampai di 4 ya berarti. Kira-kira di 4. Di Y-nya menunjukkan titik 16. Sebenarnya bisa 16, sekian juga ya. Karena kan lebih kecil daripada 5 itu nggak mesti 4. Bisa 4,7, 4,8, 4,9, 4,9997386 sekian, masih bisa. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu pas di 4. Tapi karena untuk memudahkan perhitungan, kita mulai di pas 4 saja. Oke, ini anggap sini ya titiknya 16 ya. Ini untuk memudahkan perhitungan saja sebenarnya. Meskipun bisa 16,81, 16,8 sekian, 16,9. Tapi saya untuk memudahkan di 16 saja. Selanjutnya, untuk persamaan ketiga. Notasi ini menunjukkan bahwa ini adalah pembulatan ke bawah. Di sini kita punya 5, 5, 6, 7, 8, 9.
9 sampai 9, sekian 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 sampai 9,9 sekian sekian sekian. Berarti kita mulai dari angka 5. Berarti kita mulai angka 5. Oke, ini kita perpanjang dulu garisnya ya. Oke. Kemudian ini ada 5 di sini. Warna kuning ya. 5. Ini nyampe, ini ada 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Udah kita panjangin lagi garisnya. Nah, kita buat grafiknya sekarang ya. Seperti apa sih kalau notasinya seperti ini? Seperti yang persamaan 3. Pertama seperti ini. 9 ke 10 itu bakal seperti ini. Garis ya. Garis berupa garis horizontal. Nah, kita ambil contoh 9,5 gitu, atau 9,7 deh. 9,7 ditambah 5 kan 14,7. Nah, kita bulatkan ke bawah ke bilangan bulat paling besar, yaitu 14. Berarti kita ambil angka 14 di sini. Kita anggap 14 dari sini ya. Ada angka 14. Nah, maka akan seperti ini ya. Begitupun dengan selanjutnya. Antara 9 dan 8. Nah, 9 nih. Kita ambil 8,4. 8,4 ditambah 5. 12,4. 13,4. 13,4 dibulatkan ke bawah. Paling besar apa? 13. Oke, berarti ini 13. Berarti ini turun 1 nih setiap D-nya nih. Jadi setiap interval dari 8, 9, 7, 8 tuh turun 1, 1, 1. Terus nanti turun gitu kan. 12, 11, dan akhirnya mentok di 10. Berarti di sini ya 10. Nah, 10 di sini. Oke. Nah, berarti seperti ini untuk grafik persamaan yang ketiga. Selanjutnya, kita punya X-5. X-5 dengan catatan X-nya ini lebih besar dari sama dengan 10. Oke, lebih besar dari sama dengan 10. Kita ganti warna oranye. Nah, kita ambil dari 10 dulu ya. 10 kurang 5. 5. Berarti 10,5. 10,5. 5 di sini lah ya. Kira-kira di antara 3 dan 10 ini ada 5. 10,5. Oke. Di sini. Nah, ini bakal naik terus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai infinite ya. Sampai tak hingga. Nanti kan 11 kurang 10 kan 11 kurang 5 kan 6, 7, 8. Jadi setiap kenaikan X itu naik 1 gitu, nanti bakal plus 1 terus nanti Y-nya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya. Seperti itu. Jadi ini adalah semua grafik dari persamaan-persamaan ini. Jadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, nggak persamaan 4. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Di sini kita nomor 2 punya sebuah soal. Oke, kita pindah dulunya. Hitam. Jadi kita punya sebuah persamaan fx dan gx, di mana fx ini bernilai sama dengan akar nilai akar x plus 3. Selanjutnya kita punya gx. Gx memiliki nilai 3 per 5x plus 5. Nah, oke. Kemudian ditanya adalah
di daerah domain dari f bulat gx, dan ditanya apakah apa hasil dari f bulat gx. Nah, di sini apa yang pertama kali kita lakukan? Kita cari domain f-nya dulu, kemudian range dari f, kemudian ada domain g dan range dari g juga. Oke, pertama kita cari dari domain f dulu ya. Di sini di domain f kita bisa lihat di sini di dalam akar itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Jadi tentu saja paling kecil yang dapat ditulis di dalam X itu adalah min 3. Karena min 3 plus 3 jadi hasilnya 0, ya kan? Kalau min 4 nanti min 1, hasilnya bakal irasional. Tidak ada jawabannya nanti. Oke, jadi kita tulis kurung siku. Domain ini dan domain F-nya minus 3 hingga tak hingga. Jadi minus 3 hingga ke kanan terus, ke positif, 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 positif. Kurung biasa. Kemudian kita cari range F. Range dari F-nya apa? Berarti range hasilnya itu bisa dimulai dari 0, ya, karena min 3 plus 3 kan akar 0, jadi 0 ya. Mulai dari 0 hingga tak hingga. Kurung. Selanjutnya kita cari domain dari G. Domain dari G. Kita lihat di sini X-nya itu tentu saja yang bawah pembagi tidak boleh 0. Kalau bagian 0 nanti hasilnya tak terdefinisi, tidak ketemu jawabannya. Jadi kita sebisa mungkin tidak boleh nggak boleh 0 pembaginya. Membuat nolnya apa? Kita sama dengan kan 5x plus 5 ini kita sama dengan 0. Terus dipindah jadi min 5, kemudian bagi 5 min 1. Oh, ternyata pembuat nolnya adalah min 1. Jadi pembagi ini domainnya itu seluruh bilangan real tanpa minus 1. Jadi ya dimulai dari minta hingga ke min 2 dan digabung dengan 0 hingga tak hingga. Selanjutnya ada di range ya, range dari G. Range dari G-nya itu berarti hasilnya bisa dari minta hingga. Terus minta hingga sampai min 3/5 ya. Oke. Ini kurung siku. Digabung ya. Ini digabung dengan hasil 3/5 nyata hingga ya. Oke. Sebelumnya minta maaf, sini ada ralat sebenarnya. Untuk range hasil dari G itu tidak seperti ini. Oke, kita ambil. Setelah saya pikir-pikir, ada yang salah sebenarnya. Ketika pembagi itu semakin besar, tentu saja akan semakin mendekati angka 0. Berarti kan 0, sekian, 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 sekian. Berarti kan semakin mendekati angka 0. Berarti yang terbesar yang mungkin yang bisa kita dapatkan adalah 3/5. Oke, kita mulai dari min 3/5 ya. Dengan cara kita input X adalah 0. Min 3/5. Berarti kalau misalkan 0, oke, mari kita pikirkan ke sini. Kalau saya input angka min 2, gitu. Nah, dengan min 3/5. Gitu.
2 berarti min 10 tambah min 35. Mau min 3, min 1 kan nggak boleh. 0 juga nanti malah positif. Jadi kita min 2. 2 nanti bisa min 3/5. Nah, min 3/5, nah itu semakin mendekati angka 0, minnya. Kenapa? Karena semakin besar kan, min 3 gitu, min 3, min 15, berarti kan min 20 gitu ya. Pembaginya semakin besar, maka semakin mendekati angka 0. Begitu, berarti semakin mendekati angka 0, berarti range sampai angka 0. Oke ya, berarti seperti ini. Angka 0, tapi tidak 0. Jadi tidak 0, cuma mendekati angka 0. Seperti ini. Kurungnya kurung biasa. Jadi mendekati angka 0 saja. Tidak pas di angka 0. Mendekati saja. Lanjut. Ini juga sama. Ini berarti kita gabung dengan 0. Ya. Kurung biasanya, kurung biasa 0. Dan paling besarnya, hasil paling besar yang bisa kita dapat adalah 35. Karena pembaginya, kalau mau dimasukkan dengan angka yang besar-besar, pastinya nanti hasilnya bakal mendekati angka 0. Jadi 0,000, misalnya 3/1 juta gitu. Misalnya 1 jutanya dikali 5 kan 5 juta tambah 5, 5 juta 5. Pasti nanti bakal 0,00006 gitu. Ya itu kan semakin mendekatnya angka 0. Ini 3/5-nya jangan lupa, ini adalah 3/5-nya kurung siku. Seperti ini. Oke. Jadi ya ini adalah range hasil dari GX. Oke. Selanjutnya kita akan mencari apakah F bulat GX ini memiliki hasil ya, memiliki apakah bisa diproses dengan cara pembuktian dari sifat bukan, pembuktian dengan cara RG, range dari G itu sendiri. Kita iriskan ya. Iriskan dengan DF, domain dari F. Jadi range G-nya itu kita iriskan dengan D. Jadi kita kan punya sebuah persamaan seperti ini. Kita buat garis bilangan dulu ya. Di RG ini. Range G-nya. Dimulai dari oke, dari sini ya. Min 35-nya kita hitamkan. Min 35. Ini juga 35-nya kita hitamkan juga. Nah, ini 0 di sini ya. 0-nya tidak kita hitamkan. Jadi seperti ini. Tidak digabung, perlu diingat, tidak digabung. Jadi mendekati saja, jadi tidak pas di 0. Perlu ditekankan ya seperti itu. Ini harganya itu sebenarnya ada DF-nya ya. DF-nya itu mulai dari min 3 di sini ya. Min 3 ke tahingga. Oh, ke sana. Bisa dilihat ternyata ada irisannya, ternyata saling mengiris. Oke, ternyata saling mengiris. Saling mengiris ya. Nah, berarti bisa dicari F bulat GX-nya. Bisa dicari F bulat GX-nya. Oke, sekarang berarti kita cari di domain dari FOG. Oke, domain dari FOG. F bulat G. Sama dengan kurung kurawal seperti ini. X seperti ini. Domain dari G. Oke. Garis GX dan berupa domain dari F.
kurung kurang. Kita masukkan, kita input saja dengan definisinya. Di sini kita X anggotanya berupa bilangan real kecuali -1. Seperti ini, kemudian garis terus. X-nya kita punya 3 per 5x plus 5. X plus 5. Nah, di sini misalnya mau anggotanya adalah domain dari F. Domain dari F-nya adalah -3 hingga tak hingga ya. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi di sini. Oke, sama dengannya ini R bilangan real kecuali 1. Nah, ini 3 per 5x plus 5. Nah, ini jangan tulis lagi. Ini berarti tandanya apa? Lebih besar daripada -3. Lebih besar dari sama dengan -3. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian ya sudah, kita langsung ini saja. Mengerjakan 35x plus 5 ini lebih besar sama dengan -3. Kita kerjakan sesuai dengan bilangan real. Ya. Jadi, gimana ini misalnya? Biar enak. Oke, ini kegedean. Bisa di ini. Kita sini deh. Kita kerjakan saja 3 per 5x plus 5 ya. -3-nya kita pindah jadi +3. Lebih besar dari sama dengan 0 ya. Nah, sini kita operasikan seperti biasa ya, 5x plus 5. Kita ini. Jadinya 3 dikali, kan 5x plus 5 dikali 3 ya. Jadinya 15x plus 15 ya. 15x plus 15. 3 ditambah 15x plus 15. Jadi 15. Jadinya 15x plus 15, plus 15 tambah 3, jadi plus 18 per 5x plus 5. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan seperti biasa ya, bilangan real kemarin. 15x plus 18 ini lebih besar sama dengan 0. Plus x plus 18 lebih besar dari sama dengan 0. Maka x-nya lebih besar dari sama dengan -18 per 15. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang bawah, ingat, yang bawah itu tidak boleh sampai 0. Maka x-nya itu tidak boleh -1 ya. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh 0. Jadi 5x plus 5 ini tidak harus lebih besar, harus lebih besar daripada 0. Ya. Yang artinya ini kan pindah terus, ini kan 5x lebih besar daripada -5. Yang berarti x-nya ini lebih besar daripada -1. Oke. Jadi seperti ini. Kita gambar di garis bilangan. Aduh, tidak muat. Kita garis bilangan kita taruh di sini saja, di atas ya. Oke. Sini x lebih besar daripada -18 per 15. Berarti di sini 15 ya. Sebenarnya kita uji tanda sebenarnya. Kan -15 ya.
15/15. Nah, ini -1 ya. Oke, sebenarnya kita uji tanda aja deh. Daripada tadi itu kayak kurang akurat. Kita uji tanda. Kita uji tanda misalnya di sini daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Oke, berarti kita uji. Misalkan di sampingan ini 0. -15 itu di sini 0. Salah. -18/15 di sini. -18/15. 15, ini -1. Nah, kita uji tanda saja. Ini 0 kan di sini ya. 0. Kita masukkan angka 0 dalam persamaan 15x, 18/15x+5. 0 berarti 18/5. Berarti positif. Oke, ini berarti positif nih. Nah, selanjutnya kita tes lagi. Sebenarnya nggak perlu tes lagi sebenarnya. Biasanya selang-seling sih. Jadinya ini plus plus plus, ini minus minus minus, ini plus plus lagi. Ya, kalau mau dites nggak masalah juga sebenarnya. Kan di sini tesnya -4 nih. -4 -60, ini juga -4 ya, -20 gitu, -20 ya, berarti hasilnya ya positif juga gitu ya. Ya bisa. Ya, jadi begini, berarti hasilnya seperti apa? Domain dari FOG itu seperti apa? Ya seperti ini. Domain dari FOG itu. Jadi domain dari FOG adalah dimulai dari -18/15 ya. Ini -18/15 ini dihitamin ya titiknya. Karena ada sama dengan. Nah, ini -1 tidak di ini ya, tidak dihitamkan titiknya karena tidak memiliki sama dengan berdasarkan. Berarti domain FOG kita taruh di bawah sini ya, domain FOG f.g itu adalah minta hingga -18/15. 18/15 kurung siku digabung dengan kurung biasa ya, kurung biasa -1 hingga tak hingga kurung biasa. Jadi seperti ini adalah domain FOG-nya. Kamu udah selesai belum? Karena ada pertanyaan lagi di sini. Ada pertanyaan, bagaimana dengan f.gx-nya? F.gx-nya gimana? Kita terus di atas aja deh. Di atasnya nomor 1, di atas nomor 2 nih. Ini nomor 2 nih. Sorry. f.gx. Jadi f.gx gitu ya. Gx dimasukkan dalam fungsi f. Jadi kita input ke dalam akar dari x-nya kita ganti dari 3/5x+5 tambah 3. Ya, hasil dari 3/5x+5 tambah 3 itu kan sama kayak tadi udah dihitung ya. Sama dengan akar dari 15x plus 18 per 5x+5. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau dibuktikan, bisa dibuktikan. Bisa dipertanggungjawabkan lah domain dari f.g-nya ini. Tidak menghasilkan angka yang tidak menghasilkan irasional, bisa dipertanggungjawabkan. -18/15, kita masukin situ jadi -18 tambah 18 kan 0 gitu ya. Bawahnya yang mau dibagi dengan berapa? 0 dibagi berapapun juga 0 gitu ya. Akar 0 ya 0. Berarti bisa kan? Bisa dites seterusnya di mana-mana bisa lah. Jadi domain f.g ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan dari tugas 2 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.